Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya ya. Kita lanjutkan materi mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kali ini kita lanjutkan mengenai perbandingan trigonometri sudut yang lebih dari 360 derajat. Kalau kemarin hanya sampai 360. Bagaimana kalau sudutnya besarnya lebih dari 360? Lagi-lagi dia sudut yang lebih dari 360 ini perbandingan trigonometrinya untuk mencarinya di kitab sucinya. Itu ini dia. Dan di sini perhitungan ada di tengah ini semuanya sama. Tinggal perbandingan trigonometrinya apa yang dicari. Sin menjadi sin tetap, semuanya tetap tidak berubah ya. Cos menjadi cos, tan kosek kosek, kotangan sekan jadi sekan. Ini pun nanti ada kaitannya dengan kitab suci yang pertama, Semua Cintaku. Oke, dan kitab suci yang kedua ya, ada kaitannya, erat kaitannya. Ketiga ini erat kaitannya, khusus untuk yang 300, yang besarnya lebih dari 300. Nah, supaya lebih paham, kita langsung menuju contoh soal. Oke, ini dia contohnya. Yang pertama, tentukan nilai perbandingan trigonometri dari sin 420 derajat. Bagaimana cara mencarinya? Mencari nilai perbandingan trigonometrinya. Ya, kitab sucinya saya keluarkan kembali. Ya, ini dia. Oke, lagi-lagi karena di sini sin, ya otomatis kita menggunakan yang sin. Ini ya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, sin 420 sama dengan sin n dikali 360 plus alfa. N-nya ini apa? Perhatikan di sini 360 dikali berapa? Dikali berapa n? Dikali berapa yang mendekati hasilnya 420? Dikali berapa? Dikali 1 ya. Alfanya ini berapa? Alfa adalah sisa dari 420 dikurang perkalian 360 ini. Oke, karena dikali 1, maka sisanya menjadi berapa? Ini dia. Sebelumnya kitab suci saya keluarkan yang pertama. Balik lagi ke sini, sama dengan sin 360 dikali 1 adalah 360 dan sisanya adalah 420 dikurang 360. Sisanya adalah 60. Seperti yang kemarin, maka yang diambil adalah alfanya. Sama dengan sin 60 derajat. Oke, kenapa saya munculkan kitab suci yang pertama? Untuk menentukan. Perhatikan di sini besarnya 60 derajat. 60 derajat ada di kuadran 1. Yang mana semuanya bernilai positif. Sin di sini akan bernilai positif. Berapa sin 60 derajat? Menentukannya kembali ke tabel sudut istimewa. Ya, diingat kembali ya. Bisa dilihat kembali sin 60 derajat berapa? Sama dengan setengah akar 3. Paham ya? Dan paham. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tan dari 1215 derajat. Bagaimana sih cara mencari nilai dari tan ini? Tan 1215 derajat. Oke, karena ini tan di kitab yang ini, otomatis kita pakai yang tan. Oke, jadi seperti ini ya. Tan 1215 derajat sama dengan tan n kali 360 plus alfa.
Oke, untuk menentukan n-nya, oke, sebenarnya kita hanya fokus di alfanya. Ya, kita hanya fokus di alfa. Alfa itu adalah sisa dari pengurangan sudut yang dicari terhadap hasil dari perkalian 360 derajat ini. Dikali berapa 360 derajat yang hasilnya mendekati ini 1215? Bisa dikali berapa 360? Ya, dikali 3. Dikali 3. Ya, dikali 3 hasilnya 1080 derajat. Maka alfa adalah sisanya. Ya, ini dia. 360 derajat dikali 3 adalah 1080. Ya, ini adalah hasilnya 1080. Maka alfanya adalah 1215 dikurang 1080. Sisanya 135 derajat. Ya, sisanya 135 derajat. Maka menjadi tan sama dengan tan 135 derajat. Oke ya. Kembali lagi ke kitab yang pertama. 135 derajat ada di kuadran 2. Yang mana di kuadran kedua hanya sin ya, sin ya. Hanya sin yang positif. Sedangkan di sini tan. Maka ini nanti akan bernilai negatif. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kembali lagi seperti yang kemarin. 135 derajat pakai kuadran 2. Nah, ini dia. Kuadran 2, 180 minus alfa. Tan ya, tan. Ini dia ya. 180 minus alfa. Jadi sama dengan minusnya belum ada. Tan 180, alfanya 45. 180 dikurang 135, alfanya menjadi 45 derajat. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin, maka ini menjadi negatif. Sama dengan minus tan 45 derajat. Ya. Berapa tan 45? Kembali ke tabel sudut istimewa. Ya, maka hasilnya menjadi sama dengan min 1. Oke, paham ya? Lanjut ke contoh yang terakhir, yakni cos 930 derajat. Bagaimana cara mencarinya? Hampir sama dengan yang B dan yang A. Ya. Yang membedakan apa? Hanya angka dan perbandingan trigonometrinya. Di sini cos sama dengan cos n kali 360 derajat plus alfa. Oke, balik lagi ke sini. 360 dikali berapa yang hasilnya mendekati 930 derajat? Ya, dikali 2 yang hasilnya 720. Nah, maka si alfa adalah sisanya berapa? Menjadi cos 2 kali 360 adalah 720 nih ya. 930 dikurang 720 adalah sisanya menjadi alfa, yaitu 210 derajat. Oke, maka menjadi cos 210 derajat. Kembali ke kitab yang pertama, 210 ada di kuadran 3, yang mana hanya tangen yang positif, sedangkan di sini cos, maka cos akan bernilai negatif. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, sama dengan yang ini ya, tapi dia ada di kuadran 3, sama dengan yang kemarin. Nah, ini dia ada di kuadran 3, 180 plus alfa, yang mana? Nah, ini dia ya, menjadi minus cos 180 plus 30 derajat. Oke, 210 dikurang 180 adalah 30 derajat. Minus karena dia ada di kuadran 3, cosnya akan bernilai negatif. Karena yang di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Maka sama dengan min cos 30 derajat. Berapa
Setelah cos 30 derajat, kembali ke tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa, yaitu menjadi sama dengan min setengah akar 3. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Pada itu, untuk agar lebih paham lagi, saya beri latihan soal. Ini dia, dikerjakan di buku latihan yang kemudian kalian upload di attachment seperti biasanya. Terima kasih. Bila kurang paham bisa diputar kembali video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.